Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Janto Teddy, yang mana pada hari ini saya mendapat panggilan untuk membenahi instalasi. Katanya ada lampu yang padam, entah sebabnya apa saya kurang tahu. Yang menurut keterangan dia mempunyai rumah depan dan rumah belakang, tetapi yang rumah depan hampir bertahun-tahun gangguan instalasi hampir tidak ada, tetapi yang rumah belakang baru beberapa bulan aja sering terjadi gangguan instalasi. Yang gangguan dimana mungkin len stop kontak konduktornya putus, atau lampu dapur yang konduktornya di atas plafon putus, atau gangguan di saklar yang tidak maksimal, lampu kedap-kedip, kadang nyala, kadang enggak. Nah teman-teman, nanti coba kita lihat. Katanya dia mempunyai lampu ruang sholat atau tempat sholat, itu lampunya padam, entah sebabnya apa saya kurang tahu. Nanti kita ajak bersama teman, kita lihat apa penyebabnya kok sampai padam, bagaimana material yang digunakan, terus bagaimana pemasangannya, kualitas pemasangan bagaimana kok bisa padam. Nanti kita lihat. Kita sekarang siap-siap alat-alat yang digunakan, mungkin baterai dan lain sebagainya. Nanti sekalian kita lihat secara keseluruhan atau sebagian. Mungkin kita nanti lihat di atas plafon, kita pastikan baterai dan lain sebagainya. Aman teman-teman, kita segera siapkan peralatannya. Sekarang kita siap-siap meluncur ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nang. Oh nggih. Menake lampu nang. Nggih, mohon tinggal. Nah, teman-teman, ini jasa saklarnya. Ini adalah lampunya. Saya coba ini saklarnya kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cuma kedap saja teman-teman ya. Sudah mati. Nah, kedap aja. Ini apanya kita cek. Kita mulai dari saklar dulu. Ini kita mulai dulu, kita buka apa penyebabnya. Ini kedap-kedap aja ini. Buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saklar. Nah, kedap-kedap. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dalamnya, dalam mana. Lihat seperti apa konduktornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah len induk. Ini adalah len ke lampu yang kedap-kedap tadi. Ya ini kita cek semua, kita buka semua. Ini lampu satunya. Nah, ini baiknya kita lepas saja, kita akal supaya bagaimana bisa yang ngenok, bisa terhubung dengan baik saklar. Kita akal. Nah teman-teman, untuk ngecek ini karena ada arusnya sangat berisiko. Baiknya kita padamkan dulu dari bagian hubung. Ini bagian hubung yang ikut grup sini kita padamkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi ke bagian hubung. Nah ini teman-teman, bagian hubung kita putuskan dulu, kita matikan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, konduktor balen yang lampu mati musola ini adalah balen lampu musola yang mati. Kita lepas dulu, kemudian kita tampilkan di sini pada saklar seri ini. Sekarang kita lepas, kemudian kita coba kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini untuk mengecek bagaimana yang bermasalah saklarnya atau fittingannya atau balen konduktor ini. Kita cek dulu, ini nanti kita isi strom. Nah di samping itu teman-teman, kabelnya sangat kecil sekali, tidak standar, kecil sekali. Ini
mungkin 1 mili, mungkin bukan tembaga teman-teman ya, aluminium 1 mili juga ada, enggak enggak yang kecil sekali ini, seperti ini. Jadi kapal tidak standar konduktornya. Nah, ini caranya kita simpan dulu, kita cek. Nanti yang bermasalah konduktor ini atau di fittingannya, ini kita sistem ini tadi sudah kita putuskan, kita matikan, kita putuskan dari bagian hubung. Ini kita cas, nanti kita tutupkan di arus ini, kemudian kita span di fittingan nyala enggak, kalau enggak di arusnya enggak nyala berarti penyakitnya adalah kebalen, mungkin di fittingan, mungkin di konduktor di atas plafon. Sekarang bagian hubung kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bagian hubung kita buka teman-teman, kita hubungkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah terhubung. Nah, ini lem sudah nyala, ada arusnya. Kemudian ini balen kita hubungkan, balen lampu yang mati ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba tempelkan, langsung nyala enggak, dan kadang-kadang nyala kadang enggak teman-teman ya. Kita cari nanti di fittingan, kita buka, kita tempelkan, coba tes. Nah, ini kita yang tes adalah yang balennya nempel, bukan yang lem. Dari terhubung nih, lampu kadang nyala Bismillahirrahmanirrahim. Kita perbaiki. Untuk cek fittingan ini kita cari tengah dulu, kita naik ke atas, kita cek fittingan dan konduktor yang di fittingan. Kalau berikutnya langsung naik ke atas plafon. Bismillahirrahmanirrahim, kita kerjakan. Nah, teman-teman, sekarang ini saya naik tangga untuk lihat fittingannya dan konduktornya. Nah, ini kita naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat bahaya sekali teman-teman ya, saya izin. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di fittingan. Buka. Nah, ini kita buka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat konduktornya, mungkin ada yang berantas atau yang putus. Kita lihat. Nanti coba kita langsungkan ganti fittingan. Ini kita buka skrupnya ini. Nah, ini kita buka. Ya Allah, dipaku. Ya Allah, dipaku, tidak bisa. Nah, ini ternyata ini paku teman-teman ya, tidak bisa dibuka nih. Saya merusak ini, dan saya akal saja nanti. Dan saya akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini adalah penyebab gangguannya teman-teman. Ini adalah gangguannya, penyebabnya di sini teman-teman ya. Di sini karena ini berhubung konduktornya terbuat dari aluminium, dan di samping juga suhu di sini mengandung asam garam, sehingga ini terjadi kerak-kerak putih di sini, kerak-kerak putih yang menghubungkan ke ini, dalam ini adalah di antara fase dan fase untuk lampu dan fase untuk dan netral untuk lampu. Dari sini jadi arus ini adalah berhenti di sini teman-teman ya, terhalang kerak. Jadi penyebab gangguannya adalah terhalang kerak, sehingga arus tidak bisa masuk ke dalam sini yang menghubungkan lampu sini, sehingga kadang-kadang melip, kadang nyala, kadang enggak. Nah, seperti ini kan. Nah, ini ada kerak-kerak putih. Nah, di sini memang aluminium itu bila kena suhu yang mengandung asam garam itu mudah timbul kerak putih, seperti pada sambungan kabel udara di atas atap, di atas rumah, kabel udara LPTC. Bila sambungan aluminium itu sering terjadi kerak-kerak putih, sehingga mengakibatkan arus tidak maksimal, kadang ngepong. Dan ini juga
begitu juga ini. Jadi ini arus tidak bisa mengalir yang menghubungkan ini, tidak bisa terhubung karena terhalang oleh kerak-kerak putih. Jadi inti sarinya adalah penyebabnya lampu mati adalah di sini disebabkan oleh konduktor yang tidak bagus karena ada dibuat aluminium, mungkin nyambungnya kurang kencang bisa awalnya, dan dipengaruhi suhu yang mengandung asam garam hingga timbul kerak-kerak putih. Nah ini kalau andai kata itu air, jadi bila mana ini kadang-kadang air kadang-kadang merembes, bisa merembes di sini, kadang-kadang tidak. Bila mana merembes berarti lampu bisa terhubung, kalau tidak kerembesan berarti tidak. Berarti kalau bila mana kita umpamakan seperti air seperti itu, ini hanya rembes, kadang-kadang kerembesan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kerembesan, kadang tidak. Nah, ini arus juga begitu. Kadang-kadang ini kalau dingin kadang-kadang bisa terhubung, bisa nyala, tapi begitu panas biasanya kadang mati. Tapi kalau sudah begitu panas sekali tidak bisa digunakan karena berhenti terhalang kerak-kerak putih ini. Nah di sini ada kerak-kerak putih, ada sambungan. Nah ini berhubung nasangnya untuk melihat ini tidak bisa ya kan, di plafon atas atap ini dibaut, satunya adalah di skrup ini, satunya dipaku sehingga kita buka tidak bisa, kemudian kita songkel sehingga mengakibatkan fittingan ini rusak, dan kemudian terpaksa kita ganti dengan fittingan tes untuk supaya lampunya tidak padam. Bismillahirrahmanirrahim, kita kerjakan. Nah teman-teman, ini fittingan telah kita lepas dan kita ganti dengan fittingan tes, kita sambung. Kemudian kita harus masukkan, dan sebelum kita masukkan ini kita putih bola dulu, kemudian konduktor dari saklarnya kita lepas dan kita betulkan nyala enggak. Kalau nyalanya bagus, insya Allah mungkin sudah nyala, tapi kalau belum kita cari di atas plafon. Tapi walaupun nanti nyala kita tetap cek di atas plafon karena instalasinya konduktor seperti ini, tata-tata semua, karena ini konduktornya aluminium teman-teman ya. Nah ini sangat berbahaya bila mana arusnya dari PLN dayanya besar. Ini kalau terjadi konsleting bahaya sekali, ini bisa terbakar karena ini konslet ini bisa terbakar semua. Nah, ini konduktornya, isolatornya jadi buruk, kalau karena yang memang buruk, jadi isolatornya ini tidak dapat menahan panas ini. Nah ini adalah konduktor yang tidak bagus, yang aluminium kecil dan tidak bagus. Ini adalah pengaruhnya adalah di kWh meter PLN teman-teman ya. Jadi ini bisa mempengaruhi boros dan tidaknya kWh meter milik PLN teman, karena konduktor yang tidak bagus atau yang kecil itu tidak bagus karena semakin kecil penampang jadi arusnya itu semakin lambat. Jadi kan kecil penampangnya ini sehingga arus yang mengalir di dalamnya lambat sekali sehingga terjadi panas. Nah panas mengakibatkan di kWh tersebut panas pula, otomatis apabila itu pulsa private berarti metode pulsanya semakin cepat, semakin boros. Tetapi bila mana piringan, panas piringannya di kWh meter itu semakin cepat karena adanya panas. Nah ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi boros dan tidaknya di kWh meter teman-teman ya. Jadi sebagian kecil saja sebetulnya yang mempengaruhi faktor-faktor boros di kWh meter itu banyak sekali faktor-faktor teman ya. Di samping kualitas barang juga faktor pelaksanaan. Nah karena ini produknya kecil sangat mengaruhi boros dan tidaknya di kWh meter. Di samping kecil juga jenis bahan yang digunakan karena ini bahannya aluminium. Aluminium itu kurang bagus, jadi lebih bagus tembaga lebih jauh, sangat jauh. Jadi andainya aluminium namanya lebih besar, kenapa? Yang lebih kecil.
Karena bahannya sudah buruk, penamanya semakin kecil, ujungnya semakin besar. Jadi semakin besar luas penambang, semakin besar pula arus yang mengalir di dalamnya. Jadi andai kata ini air PDAM, andai kata teman mempunyai pelanggan PDAM, jadi arus listrik itu mendekati ada kesamaan dengan arus air. Jadi andai kata dari PDAM itu adalah ada KW PDAM mengalir harusnya besar. Tetapi bila mana penghubungnya, selangnya atau pipanya itu banyak kebocoran-kebocoran, berarti banyak air yang terbuang. Banyak terbuang, tapi kita menggunakan sedikit, selainnya terbuang. Otomatis listrik, arus listrik. Karena konduktornya kecil dan konduktor tidak bagus, jadi arus banyak yang terbuang, jadinya panas. Jadinya insya Allah di KW meter menyebabkan lebih boros dibandingkan yang standar. Tapi alangkah bagusnya semua instalasi itu dipasang standar. Jadi bahannya standar, tembaga minimum 1,5 harus tembaga, dan bagusnya yang bagus isolatornya, bukan seperti ini cacat-cacat semua ya, kotak-kotak semua. Ini sudah aluminium, bungkusnya ada bagus, penambangnya kecil. Nah, tapi ini sudah orangnya sudah ada ide untuk merevisi, akan diganti total karena konduktoran yang tidak bagus. Kadang-kadang pengkonduktor ini bisa putus di atap, putusnya sendirinya. Nah, kalau sudah putus ini sulit mencarinya karena di dalam, luarnya bagus, luar dalamnya putus. Nah, teman-teman, untuk itu menghimbau pada teman-teman saya jangan sampai menggunakan konduktor yang kualitasnya buruk karena dapat mempengaruhi sebagian kecil boros dan tidaknya di KW meter. Sebab boros dan tidaknya KW meter itu dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dan pelaksanaan pengerjaannya. Untuk itu teman-teman harus memilih apabila pasang instalasi, memilih bahan yang bagus dan pelaksanaan bagus pula, harus kencang, sambungan kencang. Karena kalau tidak kencang timbul percikan api, terjadi panas, tercerah panas, menyedot pulsa banyak atau piringannya lebih cepat putarnya sehingga mengakibatkan boros atau pulsa sebentar habis, atau tiap bulan kalau yang KWH biasa postpaid bulanannya bayar banyak, nanti teman mengeluh. Sebaiknya bila masang instalasi gunakanlah konduktor yang bermerek berkualitas, dan dampaknya adalah mempengaruhi boros dan tidaknya di KWH meter baik postpaid maupun prepaid. Untuk itu teman-teman harus hati-hati untuk memilih bahan-bahan yang digunakan dan pelaksanaan pengerjaan instalasi. Sekarang ini kita coba dulu teman-teman, kita isi bolok, kita isi drum, kalau sudah bagus sebelum selanjutnya kita naik ke atap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita hubungkan, kita betulkan nyala ini datang aja karena ini ada arusnya. Nah, insya Allah cepat terang, semoga penyakitnya di pitingan. Tapi jangan percaya dulu, setelah kita ini pasang kita kembalikan seperti semula, pitingan kita ganti yang baru, kemudian kita cek lagi di atasnya karena ini konduktornya sangat kecil teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putuskan dulu dari bagian hubung, kemudian saklar kita pasang, pitingan kita betulkan, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita matikan dulu supaya pengerjaannya nyaman dan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah bagian hubung kita putuskan, konduktor ini kita masukkan ke posisi saklar seri ini. Kita masukkan di sini teman-teman ya, yang warna putih lubang ini kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah kita masukkan konduktor bagian yang lampu saklar. Tapi sebelum ini kita pasang, masukkan ke dalam coker ini, lebih baiknya kita coba lagi lampunya, kemudian kita saklar, kita hubungkan, nyala ya. Kalau sudah bagus, baru ini kita tutup, baru kita menaik pitingan.
Sekarang kita hubungkan dulu dari bagian hubung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, bagian hubung kita hubungkan lagi, kita naikkan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti sudah terhubung. Kemudian kita cek lampu lagi, semoga nyala dan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tadi sudah kita hubungkan dari bagian hubung, tas dari len, saklar len ada harusnya. Kita coba kita saklar, kita hubungkan, ini kita hubungkan yang mati tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mata bagus nyala. Insyaallah semoga nyala. Nanti setelah kelihatannya bagus, ini kita tutup kembali, kita masukkan ke posisi choker, kita masukkan. Setelah itu kita putuskan dari sini, tidak usah dari bagian hubung, kita putuskan dari saklar, tidak bisa di bagian hubung karena saklar dimatikan, harus dibikin sudah tidak ada, baru kita masang fittingan. Setelah masang fittingan, oke, jadi walaupun nyala, kita cek lagi di atas atap plafon, kemungkinan ada konduktor yang putus di jalan. Tapi saya pernah di sini konduktor putus, jadi lampu nyala redu, kadang nyala, kadang enggak, kadang nyala redu, kadang terang, kadang enggak. Walaupun nanti kita selesai bagus, kita cek lagi ke atap di atas plafon. Sekarang ini kita kembalikan ke posisi semula, masuk ke dalam choker. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke dalam choker, kemudian baut kiri kanan kita kencangkan. Teman-teman, setelah saklar kita masukkan ke dalam choker, kemudian ini kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Satunya kita kencangkan pula. Nah, ini besi terhubung. Coba kita matikan dan dihubung lagi. Ini juga, ini adalah saklar ini tempat pakaian. Ini ada saklar yang mati tadi. Sudah bagus, semoga saja. Ini lampunya. Nah, sekarang sudah saklar sudah terpasang. Sekarang kita putuskan dari saklar, dari fittingan supaya tidak ada harusnya. Kita matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tinggal membenahi fittingan kita ganti saja yang baru, berhubung belum ada fittingan yang untuk ngetes tadi saya gunakan untuk mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masang fittingan lampu. Nah, ini kita pasang. Sekarang kita naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lepas dulu bolotnya, lepas, kemudian kita ganti fittingan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini pakunya sangat besar sekali, tidak di bawah tapi di paku, sehingga fittingan bisa dilepas. Ini kita lepas bisanya, nggak bisa ya, nggak diakal teman-teman. Ini pakunya besar sekali sehingga kita cabut pakai tang, tidak ngatasi karena ambles sekali, tinggal dikit. Nah, ini kita akal, caranya adalah kita masukkan sekali ke dalam fittingan pindah. Sekarang supaya nggak ganggu, kita masukkan ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, setelah ini paku kita masukkan ke dalam karena dibuka tidak bisa, kita masukkan. Kemudian ini konduktor kita potong untuk pasang fittingan. Kita lanjut pasang fittingan teman-teman ya. Kita potong, ini juga kita potong. Kemudian fittingan ini bersama rosetnya kita pasang di sini. Ini kita lepas dulu rosetnya dan skrupnya, kemudian kita lepas ke sini, dan fittingan kita ganti ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan pengerjaan, kita lepas ini. Kita lepas teman-teman ya. Kita lepas skrup. Ini juga. Nah, kita lepas semua teman-temannya. Nah, kemudian ini kita lepas pula. Nah, ini ada 2 skrup yang kita buka teman-teman ya. 2 skrup ini kita buka. Ya, kita buka.
satunya kita buka pula. Maaf teman ya, tangan satu jadi tidak maksimal cara bekerjanya. Nah ini sudah lepas, kemudian ini kita pasang ke ruang musola atau tempat musola, tempat sholat. Kita pasang, ini kita pasang dulu di sini dan kita pasang di sini. Kita kembalikan supaya masangnya nanti enak, kita kembalikan di sini, kita buatkan di sini. Nah ini sudah saya kembalikan bautnya, keduanya kita kembalikan biar nggak jatuh. Kita tekan dikit gak apa-apa. Sekarang ini rosetnya kita tata. Nah ini kita beri paku untuk pasang roset. Semoga ada paku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari paku dulu. Nah teman, ini kita beri paku dulu biar nanti gampang karena pakunya di atas. Ini karena paku yang cukupan tidak ada, ini agak panjang. Ini udah tidak apa-apa. Ini paku di sini. Nah bismillahirrahmanirrahim, kita paku di sini. Kemudian pakunya ini kita paku sebelah sini. Nah cuma tidak apa-apa, cukup ini karena agak panjang, karena kayunya keras. Bismillahirrahmanirrahim, kita paku. Nah teman-teman, setelah ini kita paku dua-duanya, masukkan dulu. Kemudian ini kita pasang posisinya yaitu ke tempat sholat atau ruang sholat. Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan pemasangan roset sekaligus langsung fittingan ini. Kita roset, kita masukkan posisinya, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pakai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Nah ini satunya kita masukkan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup kencang. Sekarang kita pasang fittingan lampu. Nah teman-teman, konduktor kita kupas kedua-duanya. Ini kita kupas pula. Nah sudah kita kupas, kita pasang ke fittingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pan satu teman-teman ya. Kemudian ini kita kencangkan skrup-skrupnya teman-teman ya. Kita kencangkan. Ini juga kita kencangkan sampai kencang. Kalau tidak kencang, kepong. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah cukup ini kita pasang dua-duanya, saya kencang dua-duanya, kita masukkan. Kemudian ini kita atur fittingan, kemudian kita pakai skrup, kita bengkokkan konduktornya seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti pakai skrup. Kita pakai skrup kiri dan kanan. Dan kita skrup kiri dan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pakai skrup kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangkan. Setelah kencang, satunya kita kencangkan pula ini. Nah, ini satunya kita kencangkan pula. Setelah kencang, lampu kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, maka lampu kita pasang. Nah ini lampunya kita pasang teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya setelah terpasang, kita coba dari saklar, kita hubungkan dan kita matikan. Oke atau enggak, sip atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun, kita coba ke saklar. Kita hubungkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Oke teman-teman ya, semoga menyangkutnya di bagian sini. Tapi walaupun demikian, kita naik ke atas plafon, kita cek mungkin ada konduktor yang putus di jalan. Sepertinya sudah. Sekarang kita lakukan cek di atas plafon, kita naik di dalam plafon. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang kita naik di atas plafon. Ini adalah pintunya. Sekarang kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita buka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita buka. Nah, langsung kita tutupnya. Dan kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah di atas plafon sehingga gelap sekali. Ini saya pakai senter kata. Kita cek satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, ini instalasinya saya kelas dari tadi. Yang satu tempat pakaian, yang satu lampu yang mati tadi tempat sholat. Lah, konduktornya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kumar kamir. Nah, ini kecil semua. Instalasinya juga enggak bagus, terawar seperti ini. Lampu musola ini juga keliru semua. Dulu ada potongan konduktor, contohnya udah ada ya. Nah, ini acak-acakan semua. Sudah kantuk, barangnya ada bagus, materialnya ada bagus, masangnya ada bagus pula. Lah, ini alhamdulillah ada contoh teman-teman. Nanti saat turun coba buktikan. Lah, ini bekas potongan dulu ini sudah pernah gangguan. Konduktor ini bisa putus sendiri, entah penyebabnya kenapa enggak tahu. Mungkin terpengaruh panas karena kabelnya enggak normal, hanya kurang lebih 1 mili banci, dan isinya adalah tidak tembaga, isinya hanya aluminium. Dulu ini pernah putus sendiri sehingga mencari gangguannya sulit. Luarnya masih terhubung, dalamnya putus. Di lampu nyala redup, tidak maksimal. Terhubung enggak, putus enggak lah. Seperti ini pasangannya. Nah, semua. Bisa rapi. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, saya keras semua. Nah, teman-teman, dampak-dampak dari bahan yang digunakan tidak bagus atau tidak standar atau tidak sesuai dengan fuel, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Bila mana terjadi konsleting, ini konduktor ini bisa terbakar karena tidak standar, karena di bawah standar. Di samping ini pula, ini adalah kalau digunakan daya yang beban yang agak lumayan, ini panas, dan ini akan mempengaruhi sebagian kecil boros dan tidaknya di kWh meter, baik itu prepaid maupun postpaid. Jadi untuk itu hindari konduktor yang tidak standar dan usahakan pemasangan yang bagus pula. Sambungan harus kencang, jangan sampai kendor. Istilah air itu bocoran sehingga kita rugi. Bila air itu mengalir dari PDAM, kita masuk ke kolah tapi konduktornya ini dibocor, selokannya bocor, pelanannya bocor, otomatis pengeluaran lebih besar karena kita memanfaatkan air yang sedikit, tapi faktanya kita membayar air kepada PDAM yang banyak karena terbanyak selang-selang yang bocor, karena banyak peralon-peralon yang bocor. Itu juga harus pada listrik. Bila mana kita menggunakan konduktor yang tidak standar, yang kecil dan bahannya tidak bagus, isinya itu aluminium bukan tembaga, juga mengaruhi arus yang mengalir. Apa? Karena semakin kecil luas penambang, arus yang mengalir di dalam konduktor ini semakin kecil. Dan bila mana penambang lebih besar, semakin besar arus semakin besar itu bagus, semakin kecil buruk. Dan bila mana penghantar bahannya yang buruk, otomatis arusnya juga lamban, juga tidak bagus. Tapi konduktor yang bahannya bagus dan tembaga, arus yang mengalir jalannya bagus pula, lebih cepat. Jadi kerugiannya bila mana kita
menggunakan bahan yang tidak bagus, yang kecil, sangat kecil, isinya bukan tembaga aluminium, berarti kita kerugian. Akan terjadi panas pada konduktor. Nah, konduktor panas, kemudian otomatis di KWH mengaruhi boros dan tidaknya di KWH karena panas. Pulsa cepat habis karena menyedotnya karena adanya panas. Karena listrik panas, jadi pulsa menjadi boros. Karena panas, piringan pada KWH postped, KWH biasa piringan lebih cepat. Ini adalah contoh-contoh sebagian kecil faktor-faktor yang mengaruhi boros dan tidaknya di KWH meter milik PLN, baik itu prepaid maupun postped, teman-teman ya. Ini hanya bagian kecil saja, tapi aslinya banyak sekali pengaruh-pengaruh yang menyebabkan di KWH milik PLN itu boros banyak sekali, baik segi dari bahan maupun dari segi pemasangan. Soalnya pemasangan itu ada yang sesuai dengan kuil dan ada yang tidak, sehingga orang itu masang sepenang sendiri. Jadi seharusnya masang harus standar kuil sesuai aturan kuil 2000. Bagaimana tidak sesuai dengan kuil, sehingga pasangan itu tidak layak pakai. Kat seperti ini adalah tidak sesuai dengan kuil, teman-teman ya. Ini rencana diganti konduktor yang standar dan berisi total insya Allah sudah siap. Tapi kalau sudah siap, ini ada untuk sementara, penting dapat digunakan dulu, dan insya Allah ini bisa nyaman dan aman, teman-teman. Berhubung kerjaan ini sudah kita coba, tadi lampu musola sudah terang, dan insya Allah semoga sudah bagus. Setelah instalasi di atas plafon, kita periksa dan kita turun. Nah, ini tutup plafon, kita tutup kembali, kita kembalikan kembali semula. Tata rapi mungkin. Setelah rapi, kita turun. Bismillahirrahmanirrahim, kita turun. Teman-teman, ini contoh potongan konduktor dari atas tadi. Kita buktikan dalamnya tembaga atau aluminium. Sekarang kita kupas, kita lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Nah, seperti ini dalamnya. Kita kupas lagi, kita lihat. Nah, seperti ini pewarnanya sudah kehilang, pewarna ketembagaan sudah kehilang. Sekarang kita kerok, apa ini tembaga ataukah aluminium atau bahan apa, kita lihat. Kita kerok sama ini gergaji. Bismillahirrahmanirrahim, kita kerok, teman-teman. Ini setelah saya kerok, ini bisa konduktor itu sendiri karena pengaruh-pengaruh bekas dipakai, karena konduktor tidak bagus, membesar kasut tikus atau kasut yang masang, ini bisa putus sendiri. Nah, ini ternyata dalamnya, teman-teman ya, bukan tembaga, ini putih. Nah, ini putih sekali, berarti terbukti ini adalah konduktor yang tidak bagus karena terbuat bukan tembaga. Hanya diberi saja perwarna luarnya saja, diberi perwarna tembaga, sehingga sebagai orang yang tidak tahu dikira ini adalah tembaga, padahal ini isinya bukan tembaga, aluminium. Sudah kecil, panci kurang lebih 1 mili, bahannya tidak bagus, aluminium, sehingga ini bahan yang tidak bagus ini dapat mengaruhi boros dan tidaknya di KWH meter milik PLN, teman-teman ya. Kita harus hati-hati apabila kita masang instalasi. Kita harus memilih konduktor yang bagus, harus tembaga beneran, bukan tembaga warna saja. Seperti ini adalah tembaga polesan saja, tapi isinya tidak tembaga, hanya aluminium diberi warna ya, teman-teman. Sekarang
lampu yang mati tadi kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba lagi, kita cek lagi bagus tak enggak. Kalau bagus, sudah bagus, insya Allah sudah oke, sudah siap. Bila mana aja terjadi masalah lagi, kita siap memperbaiki lagi. Semoga bagus. Ini ternyata lampu masih terang benderang, semoga berhasil. Ini saklarnya tadi. Jadi saklarnya tadi adalah penyakitnya adalah di fittingan teman-teman ya. Setelah kita ganti dan konduktor kita periksa semua, insya Allah penyakitnya di fittingan, kita ganti kita bagus ya teman-teman. Setelah ini sudah nyala dengan bagus, dengan terang, ini yang punya rumah insya Allah kita garansi 1 minggu sampai 2 minggu. Bila mana ada yang mati lagi, kita benahi lagi, kita cari lagi, dan besok kalau bila terpaksa sudah ada siap, yang punya instalasi sudah siap, kita siap mengganti total. Konduktornya bersama pasangannya kita bongkar, kita pasang yang rapi lagi teman-teman. Jadi intisarinya, pemakaian konduktor yang kurang bagus dan pemasangan tidak bagus dapat mempengaruhi boros dan tidaknya di kWh meter milik PLN, baik itu prabayar maupun yang bukan prabayar, baik itu prepaid maupun postpaid. Nah teman-teman, berhubung cara mencari gangguan lampu yang mati dan sekaligus ngecek konduktor dari bahan apa dan pemasangannya gimana. Nah teman-teman, berhubung perbaikan dan pengecekan pada hari ini telah selesai, dan insya Allah saya pasti banyak kekurangan dan banyak kesalahan daripada yang benar. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman. Dan akhirnya kita akhiri sampai di sini dulu. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.